Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait waspada bencana hidrometeorologi. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Sudirman, yaitu Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Aril. Baik Bapak, jadi bagaimana Bapak kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang pada musim hujan tahun ini Bapak? Baiklah, dapat saya sampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi Sumatera Selatan tahun 2025-2026. Pemerintah Sumatera Selatan sudah berupaya. Yang pertama kita telah menggelar simulasi, apel personil simulasi yang kita laksanakan di Oku Selatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dan kita juga pemerintah provinsi telah eh, peningkatan kapasitas baik itu personil, peralatan. Jadi di saat bencana terjadi, personil kita sudah kita siapkan dengan ilmu dan kesiapan peralatan juga, baik itu peralatan ataupun logistik untuk menghadapi puncak di musim hujan, yaitu bencana hidrometeorologi yang baik itu banjir, longsor ataupun cuaca ekstrim, angin kencang dan lain-lainnya. Jadi pemerintah Sumatera Selatan dalam hal ini BPBD kita siap dan selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dalam hal untuk penanggulangan bencana, baik itu di awal musim, baik itu mitigasi ataupun sosialisasi terhadap upaya-upaya akan yang kita laksanakan di kala terjadinya bencana itu sendiri, dan tetap kita berkoordinasi dengan BMKG Sumatera Selatan terkait dengan perubahan cuaca yang selalu berubah di setiap harinya. Begitu, Mas Aril. Baik, Bapak, dengan kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan, kira-kira langkah-langkah preventif apa Bapak yang telah dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Selatan, Bapak? Jadi langkah-langkah preventif yang kita lakukan saat ini kita sudah menggelarkan apel dan simulasi. Yang kedua kita meningkatkan peningkatan kapasitas personil BPBD baik itu BPBD Provinsi Sumatera Selatan ataupun BPBD Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Yang selanjutnya kita uh, melaksanakan baik itu peningkatan kapasitas, peralatan juga kita sudah siapkan apabila terjadinya baik itu bencana hidrometeorologi, kita sudah siap baik itu peralatan berupa pompa, perahu karet, dan perahu paper kita sudah laksanakan. Kita juga akan menyiapkan logistik yang dibutuhkan oleh warga masyarakat yang terdampak. Dan kita juga selalu berkoordinasi terkait dengan daerah-daerah rawan akan banjir, longsor, serta angin kencang melalui pemetaan rawan bencana yang selalu kita koordinasikan dengan tim-tim yang ada di kabupaten kota. Eh, kita juga bekerja sama dengan TNI, baik TNI Polri dalam pelaksanaan kegiatan kita nantinya apabila terjadinya bencana. Jadi kita di awal musim ini kita sudah melaksanakan mitigasi, sosialisasi, apel dan lain-lainnya yang sudah kita siapkan. Jadi begitu adanya bencana, kita segera melaksanakan aksi di lapangan, tidak lagi menunggu-nunggu siapa yang berbuat apa, dan kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan laporan yang kita terima baik dari kabupaten, kota yang ada di Sumatera Selatan, begitu Mas Ariel. Bapak, dengan banyaknya langkah preventif yang telah dilakukan, sejauh ini wilayah mana saja di Sumatera Selatan yang masuk kategori rawan untuk bencana hidrometeorologi Bapak? Dan upaya apa yang sedang dilakukan untuk mengurangi resiko di daerah Jadi, tersebut Bapak? Jadi untuk wilayah ada 11 wilayah berdasarkan informasi dari BMKG yang rawan akan bencana hidrometeorologi. Di antaranya itu ada Kabupaten Oku Selatan, Pagar Alam, Lahat, Palembang termasuk juga, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Empalawang, dan Kabupaten Lahat. Itu daerah rawan yang rawan akan bencana hidrometeorologi. Dan upaya kita di awal saya sampaikan bahwa kita selalu melaksanakan sosialisasi, mitigasi terkait daerah-daerah mana yang sering terjadi
bencana, baik itu bencana banjir, longsor, ataupun angin kencang. Nah, kita selalu berkoordinasi dan kita akan segera melaksanakan, pemerintah provinsi akan segera melaksanakan rapat aktivasi posko satuan tugas, di mana nanti itu salah satu upaya kita untuk melaksanakan apabila terjadi bencana. Nah, setelah itu juga kita akan melaksanakan segera, pemerintah provinsi akan segera menetapkan status siaga darurat banjir longsor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selagi kita menunggu juga ada baru satu kabupaten yang telah menetapkan status siaga bencana banjir longsor, yaitu Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, dan beberapa kabupaten masih proses untuk penetapan siaga darurat. Itu salah satu upaya hukum kita untuk melaksanakan kegiatan. Jadi upaya kita di awal sudah ada, kita menetapkan status, sosialisasi, dan lain-lain yang segera kita upayakan. Nah, kita pemetaan berdasarkan informasi dari kabupaten, daerah mana, kecamatan mana yang sering terjadi, baik itu banjir, longsor yang kita sudah petakan. Jadi begitu ada informasi, teman-teman di lapangan, baik itu kabupaten kota, segera melaksanakan kegiatan yang dimaksud, baik itu pengkaji cepat di lapangan, pendataan masyarakat yang terdampak, apapun apa yang bisa kita bantu dan kita laksanakan kegiatan, baik itu evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak itu bencana itu sendiri. Begitu, Mas Arief. Baik Bapak, tadi Bapak sering mention tentang koordinasi dengan banyak pihak. Jadi bagaimana Bapak koordinasi BPBD dengan instansi lain seperti BMKG, Dinas PU, TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam menghadapi potensi bencana ini Bapak? Jadi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, kita, BPBD Provinsi Sumatera Selatan selalu berkoordinasi. Maksud berkoordinasi, kita selalu berupaya mengkoordinasikan dengan, terkait dengan cuaca, kita koordinasi dengan BMKG. Terkait dengan dampak yang terjadi, kita juga bekerja sama dengan TNI, Polri yang ada di kabupaten kota, dan dinas OVD yang terkait, baik itu PU Pengairan, PU Bina Marga, dan PU yang ada di Sumatera Selatan. Apabila terjadi bencana, kita sudah tahu apa posisi apa yang terkait dengan jalan, nanti PU yang akan bertindak, tetap berkoordinasi. Jadi kita ini selalu berkoordinasi, berkolaborasi dalam hal untuk penanggulangan bencana, baik itu bencana yang lainnya. TNI Polri itu selalu, dan tim relawan-relawan kabupaten kota yang selalu menginformasikan, membantu kita juga. Ada teman-teman dari media, baik Pal TV, media-media lain, yang selalu menginformasikan apabila terjadi suatu bencana di suatu kabupaten, itu segera kita kita input dan kita koordinasikan dan kita data. Berdasarkan data yang kita dapat, kita bisa melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana itu sendiri. Begitu. Baik Bapak, dari BPBD sudah sangat siaga sepertinya dalam menanggulangi bencana, tapi bagaimana strategi BPBD dalam meningkatkan edukasi dan literasi kebencanaan dan di tingkat masyarakat Bapak, khususnya di daerah yang rawan terkena bencana Bapak? Jadi di BPBD Provinsi Sumatera Selatan kan ada tiga bidang. Yang pertama di bidang sebelum bencana, pencegahan dan siapsiagaan, kita di situ ada namanya KIE, ada namanya untuk edukasi informasi kepada masyarakat terkait dengan kejadian bencana, baik di puncak musim penghujan ataupun di musim kemarau. Karena di situ kita ada program edukasi kepada uh, dari anak-anak SD sampai dengan anak TK sampai dengan anak-anak mahasiswa. Kuliah juga sudah kita laksanakan edukasi tersebut, menginformasikan baik itu melalui media sosial, media cetak, dan lain-lain. Kita bekerja sama dengan teman-teman media untuk menginformasikan akan bahaya dampak yang terjadi apabila terjadinya bencana di Sumatera Selatan. Jadi kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menginformasikan apabila terjadinya bencana, sebelum terjadi bencana, sebelum, sesaat, dan setelah. Kita selalu menginformasikan kepada masyarakat apabila terjadinya bencana. Jadi masyarakat sudah mengetahui ya, bahwa apabila terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama, otomatis akan terjadi nama banjir ataupun genangan. Makanya masyarakat sudah mengetahui ya, bahwa 1 jam ke depan bahwa akan terjadinya banjir. Nah, itu masyarakat sudah tahu. Jadi kelanjutan kita bisa bersama-sama menanggulangi bencana, dampak bencana yang akan terjadi, dampak bencana yang akan terjadi. Begitu, Mas Arief. Baik Bapak,
Apakah ada peningkatan anggaran, personel, atau peralatan khusus untuk disiapkan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi tahun ini, Bapak? Jadi kalau untuk kesiapan, baik itu personil ataupun anggaran, kita kalau untuk bencana kita sudah pemerintah provinsi, kabupaten sudah menyiapkan anggaran tersendiri, baik itu berupa operasional ataupun baik itu peralatan ataupun untuk kegiatan logistik kita sudah disiapkan. Kita Provinsi Sumatera Selatan sudah ada buffer stok untuk logistik apabila terjadi bencana di kabupaten. Teman-teman dari kabupaten kita akan backup, kita akan bantu segera mungkin untuk membantu berdasarkan laporan yang kita terima dari kabupaten. Jadi kita sudah siap dengan dengan peralatan dan personil, baik itu anggaran juga sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dalam menghadapi bencana yang ada di Sumatera Selatan ini saat ini juga. Baik Bapak, Gitu. mungkin yang terakhir pesan dan himbauan kepada masyarakat terhadap waspada bencana hidrometeorologi Bapak menjelang puncak musim hujan tahun ini. Ya, ya baiklah untuk warga masyarakat Sumatera Selatan dalam hal ini yang mungkin ada 11 kabupaten yang rawan akan uh, bencana hidrometeorologi, selalu waspada apabila terjadi peningkatan hujan dengan intensitas yang lebat, durasi yang lama, dan selalu melihat update status kondisi cuaca melalui aplikasi yang disediakan oleh BMKG. Apabila terjadinya bencana banjir, longsor, ataupun angin kencang di seputaran lingkungan masyarakat, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, segera laporkan ke pemerintah setempat, baik itu di level desa, kecamatan, ataupun kabupaten, biar kita bisa segera menindaklanjuti dan segera melaksanakan penanggulangan bencana itu sendiri. Mungkin begitu, Mas Ari. Baik, terima kasih Bapak telah bergabung melalui Zoom dengan kami di Liputan Metropolis Siang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.